Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 atau tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu menarik lebih kecil dari gaji P3K full time. Namun Menpan RB menetapkan gaji P3K paruh waktu di wilayah ini mencapai 5 jutaan rupiah. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah melalui Kemenpan RB kembali memberikan angin segar untuk tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 tanpa L dalam seleksi P3K tahap 1 di wilayah Jawa Barat. Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui rincian gaji P3K paruh waktu di wilayah Jawa Barat mulai dari tertinggi sampai terendah di tahun 2025. Menpan RB Rini Widiantini menetapkan tenaga honorer yang terdata dalam database BKN namun gagal dalam seleksi CPNS 2024 dan P3K tahap 1 akan tetap diangkat sebagai P3K paruh waktu. Keputusan ini datang bersamaan dengan aturan resmi dari Menpan RB yang menetapkan bahwa gaji P3K paruh waktu setara dengan upah minimum regional atau UMR di masing-masing wilayah. Adapun kebijakan terbaru terkait P3K paruh waktu diatur dalam regulasi Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Meskipun peran honorer dianggap sangat penting, kesejahteraan mereka masih menjadi isu besar yang terus menjadi perhatian. Banyak tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun belum mendapatkan status dan perlakuan yang setara dengan ASN. Oleh karena itu, jalur P3K menjadi harapan besar bagi honorer di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dengan status yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik. Namun, hasil seleksi P3K 2024 menunjukkan bahwa semua honorer dapat menjadi P3K penuh waktu. Sebagian di antaranya harus menerima status sebagai P3K paruh waktu. Meskipun begitu, kabar baiknya adalah Kementerian Pan RB telah menetapkan besaran gaji untuk P3K paruh waktu yang cukup menjanjikan, yaitu maksimal setara dengan UMR tahun 2025.
berdasarkan keputusan Gubernur nomor 561.7 798/Kesra/2024 UMR di wilayah Jawa Barat tahun 2025 bervariasi dengan angka tertinggi berada di Kota Bekasi, maksudnya Kota Bekasi sebesar 5.690.752,95 rupiah dan terendah di Kota Banjar sebesar 2.204.754 rupiah. Untuk Kabupaten Garut, UMR tahun 2025 ditetapkan sebesar 2.328.555 rupiah. Selanjutnya yaitu Kota Bekasi, kemudian Kota Kerawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, kemudian Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Bandung, kemudian Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran. Dan yang terakhir maksudnya Kota Banjar. Meskipun P3K paruh waktu memiliki beberapa perbedaan dengan P3K penuh waktu, langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan solusi nyata untuk honorer yang tidak dapat mengisi formasi CPNS atau P3K penuh waktu. Selain itu, aturan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sesuai amanat Undang-Undang ASN. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB terkait dengan gaji tenaga P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.